Oke, hello, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Seekor Lebah. Di video kali ini saya akan sedikit memberikan pengetahuan dan penjelasan kepada kalian terkait dengan PPDB online ya. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 untuk wilayah DKI Jakarta. Simak baik-baik ya penjelasan saya berikut ini. Oke, kita akan melihat situasi Jakarta pada saat ini ya, pada tahun 2020. Masyarakat masih sangat pengen masuk ke sekolah negeri karena ya di negeri Jakarta mah nggak bayaran, akhirnya duitnya banyak yang digunakan untuk bimbel, banyak duitnya digunakan untuk menabung ya, karena di negeri mah nggak bayaran kalau wilayah Jakarta ya. Kemudian daya tampung sekolah negeri itu sangat terbatas, padahal aslinya mas sekolah negeri itu kan untuk wilayah menengah ke bawah, tapi banyak orang kaya yang masuk negeri loh kalau nggak salah, banyak loh, banyak yang bawa mobil, banyak yang bawa motor, murid-murid saya sendiri banyak orang-orang kaya yang masuk ke wilayah Jakarta. Nah, mutu sekolah di wilayah Jakarta itu masih yang swastanya yang masih tumpang tindih, yang bagus mah bagus banget, yang jelek-jelek banget. Akhirnya banyak yang pengen ke negeri ya, karena negeri mah dibiayai oleh pemerintah. Sistem hunian penduduk Jakarta sebagai kota metropolitan. Jadi karena kota Jakarta itu metropolitan ya, akhirnya banyak dilirik oleh orang lain. Nah, penduduknya sangat padat, akhirnya harus dibatasi jumlah siswanya yang masuk wilayah Jakarta. Jangan sampai berbondong-bondong orang pengen masuk ke Jakarta, padahal penduduk Jakartanya aja udah banyak. Jadi akhirnya harus dibatasi ya. Seluruh sekolah terjangkau dengan moda transportasi. Di Jakarta itu sekolah-sekolahnya enak, deket-deket. Jadi masuk gang tuh udah sekolah, pinggir jalan udah sekolah. Nggak kayak di wilayah-wilayah pedalaman ya, harus jalan kaki jauh dulu. Tapi kalau wilayah Jakarta mah enggak, di pinggir jalan udah sekolah, masuk gang dikit udah sekolah. Nah, karena ada COVID-19, jadi peserta Jakarta tuh, peserta didiknya semuanya termasuk di wilayah Indonesia ya, banyak yang belajar di rumah. Di Jakarta sendiri ujian nasional maupun ujian sekolah ditiadakan. Enak banget ya. Ya, kalau di wilayah lain mah saya tahu ya, karena murid saya juga banyak yang cerita, banyak yang share juga di grup. Kalau di wilayah lain ujian sekolah diadakan ya dengan cara daring dalam jaringan atau online ya. Jadi tetap mengadakan ujian sekolah, tapi wilayah Jakarta mah enggak. Oke, kita akan melihat bagaimana sih yang dimaksud dengan PPDB online itu ya. Oke, pertama, PPDB online itu bertujuan agar tidak terjadi kerumunan jumlah massa ya, padahal mah dari tahun ke tahun memang saya udah tahu PPDB itu secara online kalau di wilayah Jakarta, tapi tetap aja masih banyak sekolah-sekolah yang membuka secara berkerumun. Nggak cuman di negeri ya, di swasta juga banyak, karena sekolah swasta mah rata-rata pengennya orang tuh ngeliat dulu sekolahnya kayak apa. Kalau wilayah sekolah swasta ya, banyak orang-orang yang pengen survei dulu ke sekolah swasta tuh, bagaimana WC-nya, bagaimana sistem gedungnya, pembelajaran seperti apa. Pokoknya orang-orang tuh di Jakarta tuh untuk yang kelas menengah ke atas ya, banyak yang ke swasta itu melirik dulu, melihat dulu gedungnya seperti apa, bagusnya seperti apa, treknya, jalanannya, menuju akses ke sananya mudah atau enggak. Akhirnya sekarang ya, karena ada Covid, harus PPDB secara online semuanya ya, supaya menghindari kerumunan massa. Oke, paham ya, mudah-mudahan sampai sini. Oke, yang kedua adalah seperti ini. Jadi apa sih PPDB online? Pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik di rumah aja ya. Jadi yang daftarin mah kalau bisa orang tua kalian, kalau kalian masih SD menuju SMP. Tapi kalau udah SMP menuju SMA, biasanya rata-rata udah pada ngerti tentang gadget, jadi bisa melakukan daftar sendiri. Tapi jangan lupa minta pendampingan oleh orang tua, karena nanti orang tua pasti ngasih saran lah yang terbaik untuk anaknya. Kamu mau masuk sekolah mana nak? Kamu mau masuk sekolah mana mak? Nah, gitu ya. Dilihat dulu rating sekolahnya, dilihat dulu dengan jangkauan dengan rumah kalian ya. Jadi nanti semuanya serba online. Kalian tinggal mengikuti petunjuk yang ada pada website PPDB online ya. Oke, nah ini jalurnya ada 4 tuh, jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Oke, jalur zonasi itu ya, zonasi itu ya disediakan bagi calon peserta didik yang tinggal di dalam satuan zona sekurang-kurangnya pada mulai 1 Juni, dibuktikan dengan kartu keluarga. Jadi paling lambat 1 Juni tuh, kalau kalian mau pindah kakak masih bisa diurus tuh, karena paling lambat 1 Juni. Nah sekarang kalau kalian pengen pindah kakak atau ngurus-ngurus kakak bisa tuh ya. Jalur zonasi ini ditetapkan berdasarkan kelurahan atau irisan kelurahan. Kalau kalian kelurahannya kelurahan mana gitu ya, harus deketan sama sekolah tuh. Kalau yang saya tahu ya, maksimal itu 1,2 km ya, antara jarak rumah kalian dengan sekolah itu maksimal 1,2 km. Jadi satu kelurahan lah istilahnya.
misalkan kelurahannya ada di Kembangan ya, kalau bisa rumah kalian juga di wilayah Kembangan gitu ya. Oke, jalur afirmasi, jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau anak yang berprestasi. Afirmasi itu memang untuk orang-orang yang kurang mampu pengen masuk sekolah negeri gitu ya. Nah, calon peserta didik yang dapat melalui jalur afirmasi ini biasanya yang punya KJP, Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus. Kemudian anak dari pemegang kartu Prakerja Jakarta, anak dari pengemudi Jaklingko, anak yang berprestasi dan tercantum dalam SK Pembinaan Olahraga berprestasi berkelanjutan terdata dalam BDT ya. Oke, kemudian jalur prestasi, jalur yang disediakan bagi calon peserta didik memiliki prestasi akademik non akademik. Kalau prestasinya akademik biasanya ikut olimpiade, kalau non akademik biasanya ngikut kejuaraan-kejuaraan yang bersifat olahraga seperti itu ya. Prestasi akademik berdasarkan nilai rapot dan akreditasi sekolah. Khusus yang sekolahnya akreditasinya enak tuh ya. Rapotnya juga dilirik ya dari semester 1 sampai semester 5. Prestasi non akademik berdasarkan prestasi kejuaraan yang diraih oleh peserta didik tuh ya, yang non akademik tuh kejuaraan-kejuaraan. Jalur prestasi tidak berlaku untuk pendaftaran peserta didik baru pada PAUD dan SD. Jadi untuk PAUD sama SD mah prestasi nggak berlaku ya. Nah, jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Perpindahan orang tua, jalur yang disediakan bagi calon peserta didik baru karena perpindahan domisili orang tuanya. Misalkan anaknya ada di Jakarta, bapaknya pindah gitu ya, kerja gitu. Atau misalkan anaknya di wilayah mana, bapaknya pindah ke Jakarta gitu ya. Oke, anak dari ASN, anak dari aparatur sipil negara, TNI dan Polri yang pindah tugas karena tugas negara dibuktikan dengan surat keputusan pindah tugas dari instansi terkait per tanggal 1 Januari 2020. Jadi bapaknya itu udah pindah dari 1 Januari 2020 pindah ke Jakarta misalkan untuk tugas. Jadi ntar anaknya yang dari daerah, misalkan bapaknya dari Padang pindah ke Jakarta, anaknya juga pindah ke Jakarta karena ngikut bapaknya pindah kerja. Akhirnya anak ini bisa ya dengan catatan udah 1 Januari kemarin tuh pindah kerjanya. Oke, anak guru nih, anak guru mantap nih. Jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang merupakan anak kandung dari guru dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dari kepala sekolah satuan pendidikan. Enak tuh, anak guru bisa bawa anaknya masuk sekolah. Oke, kemudian ketentuan khusus ya, ada ketentuannya nih untuk daftar ya. Oke, calon peserta didik dari jalur pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan dibuktikan dengan SK Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang mencantumkan nama calon peserta didik dan sekolah pilihan dengan mempertimbangkan jarak antar sekolah pilihan dengan tempat tinggal atau tempat pembinaan. Tidak ada lagi penambahan usulan untuk calon peserta didik yang berasal dari jalur pembinaan olahraga prestasi. Daya tampung dihitung berdasarkan jumlah kursi tersedia dikurangi jumlah peserta didik yang tidak naik kelas. Waduh, ternyata masih ada yang tidak naik kelas ya di Jakarta. Penetapan zonasi akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan masukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Calon peserta didik pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Pintar Plus ya, merupakan calon peserta didik yang masih memiliki KJP atau KJP Plus aktif. Calon peserta didik dari orang tua pemegang Kartu Pekerja Jakarta harus terdaftar pada KK yang sama dengan orang tuanya. Calon peserta didik dari orang tua pemegang kartu pengemudi Jack Online ya, harus Jaklingko. Saya pernah dengar Jaklingko apa ya? Ntar kalian silakan di googling ya. Harus terdaftar pada KK yang sama dengan orang tuanya. Calon peserta didik yang tercatat dalam basis data terpadu. Jadi BDT itu basis data terpadu Dinas Sosial dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak yang berkompeten. Jadi untuk masuk wilayah Jakarta ini kalau sumpama kalian menggunakan jalur prestasi berupa olahraga, misalkan juara renang, juara bulu tangkis. Nah, ini kalian sangat berpeluang untuk masuk ke sekolah wilayah di Jakarta ya. Dan apalagi yang punya KJP atau Kartu Jakarta Pintar ya. Oke, ya ini untuk jenjang SD syaratnya pertama. Kelas 1 SD berusia 7 tahun sampai 12 tahun. Jadi kalian umurnya sumpama 7 tahun bisa masuk ke wilayah Jakarta ya. Apalagi kalau udah 10 tahun udah bangkotan bisa masuk tuh wilayah Jakarta. Tapi maksimal 12 tahun ya untuk kelas 1 SD nih. Paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Oke, paling rendah banget 6 tahun. Kalau dulu mah zaman saya harus bisa megang telinga. Kalau bisa megang telinga bisa masuk SD. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Wajib tuh ya, wajib. Nggak boleh nggak diterima tuh ya. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun, yang paling rendah 5 tahun 6 bulan. Jadi paling rendah itu 5 tahun 6 bulan, 6 tahun jalan istilahnya gitu ya. Pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik memiliki potensi kecerdasan. Jadi kalau dia emang udah pinter, kayak saya dulu ya, saya masuk SD itu 4 tahun setengah. 4 tahun setengah atau 5 tahun setengah.
5 tahun setengah deh. Saya dulu masuk SD 5 tahun setengah. Jadi kalau memang bisa nulis, udah bisa ngomongnya lancar, diajak ngomong nyambung, itu udah bisa berkesempatan masuk ke sekolah negeri di wilayah Jakarta ya. Oke, jalur dan kuotanya. Kalau anaknya inklusi itu berkebutuhan khusus ya. 2 peserta didik per rombel. Jadi per rombel itu masuknya per kelas ya. Jadi satu kelas itu ada dua apa sih namanya? 2 anak inklusi gitu ya per rombel. Afirmasi itu yang tadi keluarga miskin gitu ya, itu 25%, zonasi 67%. Terus perpindahan orang tua 5%, luar DKI 3%. Jadi kalau seumpama kalian tinggalnya di Tangerang atau Tangerang Selatan, pengen masuk Jakarta cuman 3% ya. Cuman 3% kesempatan kalian. Bayangkan yang daftar ribuan, kalian cuman 3% ya. Itu pun akan dilihat luar Jakarta itu maksudnya ntar jalur prestasi kah yang kalian daftar atau jalur akademika gitu ya, atau perpindahan orang tua gitu ya. Cuman 3% untuk nih wilayah Jakarta. Oke, kedua yang untuk SMP. Jadi kalau kalian dari SD pengen ke SMP di wilayah Jakarta, perhatikan syaratnya. Pertama, berusia paling tinggi 15 tahun. Ya, paling tinggi 15 tahun. Udah 17 tahun masih SMP kagak ada ya. Jadi 15 tahun nih, SMP kelas 7 maksimal tuh ya. Jadi 13, 12 boleh itu. Maksimal 15 tahun. Memiliki ijazah SD. Jadi kalau nggak punya SD, nggak punya ijazah ya nggak bakal bisa masuk ke SMP negeri. Atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 ya. Jadi kalau seumpama kalian ijazahnya rusak, ijazahnya tenggelam, ijazahnya hancur, bisa dengan surat keterangan lulus atau apapun yang berkaitan dengan kalau kalian tuh udah lulus SD. Oke, jalur dan kuota inklusi 2 peserta didik per rombel. Jadi satu kelas tuh maksimal ada 2 anak inklusi, anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian afirmasi nih, gedean dikit ya kayaknya. Afirmasi untuk anak yang tidak mampu ya, anak yang tidak mampu atau keluarga yang tidak mampu 27%, zonasi 50%, prestasi 15%, akademiknya 10%, non akademiknya 5%. Akademik itu tadi jalur rapot ya, jalur rapot ataupun dari akreditasi sekolah. Perpindahan orang tua dan anak guru 5% ya. Jadi kalau kalian anak guru atau orang tuanya pindah, jalurnya 5% kuotanya, dan untuk luar DKI sama kuotanya masih 3% seperti ini ya, seperti SD yang sebelumnya tuh. Perpindahan orang tua maupun luar DKI itu jatahnya 5% dan 3%. Yang membedakan hanya afirmasi dan zonasi ya. Kalau tadi kan afirmasi wilayah SD lebih kecil, sedangkan zonasinya lebih besar gitu ya. Karena anak SD mah kasihan kalau sekolahnya jauh-jauh, kudu dekat sama rumahnya. Kalau anak SMP mah kan enak, bisa naik mobil, naik angkot, naik ojek online, udah pada ngerti ya kan. Jadi zonasinya lebih dikurangi gitu ya. Kalau tadi kan banyak peluangnya kalau untuk SD, sedangkan untuk SMP zonasinya 50% nih ya. Terus seleksinya, usianya diseleksi, kemudian perkalian nilai rapot dengan nilai akreditasi. Jadi nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5, juga akreditasi sekolah kalian, terus sertifikat kejuaraan yang kalian punya dan sebagainya itu ya, silakan kalian baca. Kemudian untuk yang kalian dari SMP pengen masuk ke SMA, simak nih ya. Nah, untuk kalian yang SMP sampai pengen masuk ke SMA, pertama berusia paling gede tuh 21 tahun. Gila, 21 tahun saya udah lulus kuliah. Jadi maksimal tuh 21 tahun ya. Kalau kalian dari SMP pengen ke SMA, maksimal usia kalian 21 tahun. 21 tahun udah lulus kuliah tuh saya. Jadi ya paling enggak 17 tahun ya, rata-rata 16 sampai 17 tahun masuk SMA ya. Memiliki ijazah SMP dan yang sederajatnya ya. Harus punya ijazah, kalau nggak punya ijazah mana bisa masuk SMA. Oke, makanya penting tuh sekolah, jangan sampai putus sekolah. Kalau kalian putus sekolah ya nggak bisa daftar ke SMA ya. Masih kecil udah pada ngerokok, bolos, madol, tawuran, akhirnya nggak punya ijazah, berhentiin sekolah, orang tuanya di penjara, kasihan kan. Inklusi sama ya, 2%. Afirmasi sama kayak SMP 27%. Afirmasi lagi-lagi saya tekankan ya, untuk keluarga yang tidak mampu. Padahal aturan gede tuh keluarga yang tidak mampu. Padahal kan sekolah negeri memang dikhususkan untuk menengah ke bawah. Tapi di sini afirmasi yang untuk keluarga tidak mampu 27%, zonasinya 50%, prestasi 15% ya, untuk akademiknya 10%, non akademik 5%, perpindahan orang tua 5% ya, anak guru juga 5%, luar DKI 3% tuh. Sama ini jalur dan kuotanya untuk yang SMA, yang pengen masuk ke SMA sama seperti yang pengen masuk ke SMP ya, jalur dan kuotanya sama. Kemudian penyeleksiannya juga sama ya, dengan nilai rapot dan nilai akreditasi sekolah. Enak tuh, makanya jangan milih sekolah sembarangan, pilih sekolah yang akreditasinya A ya. Mudah-mudahan sekolah kalian semuanya udah pada akreditasi A nih ya. Kemudian sertifikat kejuaraan, makanya sertifikat tuh dikumpulin. Kalian pernah ngikut apa, lomba apa, dapat sertifikat ya kumpulin, jangan sampai hilang ya. Kemudian
perkalian nilai rapot dengan nilai akreditasi. Nilai rapot dari semester 1 sampai 5 kemudian dikalikan dengan nilai akreditasi ya. Nanti hitung-hitungannya itu hitung-hitungan orang dinas ya. Nanti dia punya aplikasinya sendiri. Jadi kita nggak bisa nerka-nerka nih ya. Oke, nilai rapot dengan nilai akreditasi dan juga sertifikat kejuruan tuh ya, ada banyak kriterianya. Oke, kemudian yang pengen masuk ke SMK nih ya, sama kayak SMA, berusia paling tinggi 21 tahun, punya ijazah SMP dan yang sederajat. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan peserta khusus. Jadi ini kebijakan dari sekolah masing-masingnya. Kalau dia punya tambahan persyaratan nanti bergantung sekolahnya masing-masing. Meskipun negeri itu diatur oleh pemerintah, tapi nanti setiap sekolah negeri juga punya kebijakan masing-masing ya. Jadi sekolah negeri itu jangan disamaratakan, punya kebijakan masing-masing. Ada yang ntar pengen dites lagi, misalkan tes kejuruannya, jurusannya multimedia, ntar dites lagi, bisa nggak lu main komputer. Jangan-jangan pengen masuk multimedia tapi komputer dasar-dasarnya aja nggak ngerti, takutnya kan kayak gitu ya, kecolongan. Pinter mah pinter tapi dalam segi teknologi gaptek, jadi ya percuma kan. Makanya nanti bisa jadi ada tes ulang gitu ya. Kemudian inklusi 2 peserta didik ya, per rombel, per mata pelajaran per kelas gitu ya. Kemudian afirmasi gedean nih 37%. Jadi kan rata-rata sekolah yang pengen masuk ke SMK itu adalah orang-orang yang pengen kerja setelah sekolah. Jadi makanya orang-orang yang kurang mampu tuh rata-rata kan gak bisa kuliah. Makanya nih orang yang kurang mampu disarankan masuk ke SMK karena dia peluangnya lebih besar tuh 37%. Sehingga kalian begitu masuk SMK nanti punya keahlian, punya keterampilan, bisa langsung masuk ke dunia kerja gitu ya. Prestasinya nih, nah akademiknya 50% gede banget kan, non akademik 5%, perpindahan orang tua dan anak guru 5%, luar DKI 3%. Nah penyeleksiannya juga sama kayak sebelum-sebelumnya SMA, SMP gitu ya, dari akreditasi sekolahnya, kemudian dari nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5-nya, sertifikat kejuaraan kalian, itu ya. Ini saya cenderung menyoroti ini prestasi ya, akademik 50%. Jadi sangat tinggi ya peluangnya untuk masuk melalui jalur akademik untuk yang ke SMK. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, untuk kalian yang masih kebingungan dengan penjelasan saya yang belibet, belepot-belepotan, kalian bisa mengunjungi website Disdik, Dinas Pendidikan ya, Disdik itu Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Itu ada websitenya, kemudian ada nomor teleponnya juga tuh, bisa kalian hubungi atau kalian catat. Ada IG-nya kalau kalian main IG, tapi kalau Facebook mah udah jarang ya. Sekarang tuh anak-anak kalau nggak ke IG ya ke Twitter mainnya tuh. Silakan nih kalian kunjungi, kalian follow Instagramnya. Jangan lupa ya follow juga Instagram saya. Ya, ini kita bagi-bagi. Ini saya dapat PDF-nya. PDF-nya saya dapat. Nanti kalian kalau pengen minta bisa saya kirim ke grup WhatsApp. Akan saya kirim ke grup WhatsApp. Untuk kalian yang mau bergabung silakan ke grup WhatsApp saya, bisa ke follow dulu Instagram saya, nanti DM dan akan dilakukan persyaratan oleh admin saya sebelum kalian masuk ke grup WhatsApp tersebut. Ya, silakan nih. Ada banyak layanan. Yang penting mah ini nih nomor telepon ya. Tapi setahu saya ya, orang namanya nomor telepon tuh pasti nelpon banyak. Makanya dia jarang sekali ngangkat telepon. Jadi ini banyak banget hoax-hoaxnya, tahu maksudnya informasi nih nomor teleponnya ini yang bisa dihubungi. Padahal mah ujung-ujungnya meskipun kita hubungi nggak bakal diangkat. Karena banyak yang nelpon. Mendingan kalian lewat ke IG-nya. IG-nya pun juga DM-nya pasti jarang banget dibales. Adminnya juga terbatas kan. Apalagi yang daftar kan ribuan loh, jangan salah loh. Orang tuh dari Tangerang banyak yang merubah akte kelahirannya, banyak yang merubah kakaknya cuman pengen masuk ke wilayah Jakarta. Kenapa wilayah Jakarta pada pengen masuk ke wilayah Jakarta? Pertama, di wilayah Tangerang sendiri masih banyak yang bayaran sekolah negeri. Nah, untuk wilayah Jakarta tuh mantap, super mantap, karena di Jakarta itu negeri itu bebas bayaran. Ya, jadi dia tuh nggak ada bayaran, nggak ada pungutan uang apapun. Karena berdasarkan cerita dari murid-murid saya yang banyak di Jakarta, mereka cerita nggak dapat apapun, nggak ada pungutan apapun gitu ya. Cuman dapat bukunya juga dipinjemin, harus dijaga jangan sampai kena tipek. Ya, pokoknya semuanya serba gratis di wilayah Jakarta mah enak ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya video ini supaya banyak yang terbantu informasi terkait dengan PPDB online untuk wilayah Jakarta ya. Tetap semangat, tetap belajar. Jangan bilang gue mah udah belajar, nggak usah belajar lah karena rumah gue deket sama sekolah, siapa tahu diterima. Jangan salah ya, ini PPDB online loh, semuanya terseleksi dengan ketat ya. Tadi kan saya bilang ada yang namanya jalur penilaian berdasarkan rapot gitu kan. Lalu kalau rapot kalian nilainya kecil, kemudian akreditasi sekolah kalian, kebetulan sekolah kalian negeri tapi negerinya masih akreditasinya jelek gitu ya,
masih akreditasi sekolah yang baru merintis. Kalau negeri kan nggak ujung-ujung A kan, banyak sekolah negeri yang memang merintis dikit-dikit gitu kan, sekolahnya masih jelek, masih pembangunan. Nanti sangat dilihat ya, meskipun negeri itu peluangnya tinggi, dari negeri ke negeri itu peluangnya tinggi, beda dari negeri dari swasta ke negeri peluangnya memang lebih ya lebih riskan lah kalau dari swasta ke negeri. Tapi kalau dari negeri ke negeri insya Allah lah cepat diterima. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi